jadi yang kedua, melakukan asesmen awal pembelajaran. Ini masih untuk guru. Jadi kalau untuk kita ingin melakukan asesmen awal pembelajaran, ini berarti salah satu merupakan langkah untuk membantu kita dalam melakukan atau merancang pembelajaran berdiferensiasi, berarti arah ke sananya gitu. Jadi sama seperti tadi kegiatan yang pertama, kita hanya menentukan satu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, yang terdekat lah gitu. Kemudian misalnya yang mau kita implementasikan setelah Lebaran. Jadi kita udah tahu maka kita akan merancang asesmen awal. Biasanya asesmen awal pembelajaran itu dilakukan di awal semester, di awal lingkup materi, atau saat kita mulai membuat modul ajar. Maka misalnya kalau setelah Lebaran kita udah habis materi kemarin, masuk lingkup materi baru, maka lanjutkan. Kita sebelum masuk itu lakukan yang namanya asesmen awal pembelajaran. Jadi asesmen awal pembelajaran itu bisa berupa soalnya bisa tes tertulis, bisa isian ya, yang tertulis itu bisa isian, bisa pilihan berganda, bisa pilihan ganda kompleks, bisa uraian juga. Jadi seperti itu. Kemudian apa ya? Berarti kita tadi yang langkah kedua adalah merancang kegiatannya. Kalau kita merancang kegiatan asesmen awal pembelajaran, maka kita akan membuat itulah langkah awalnya itu seperti apa. Jumlah soalnya, kemudian bentuk soalnya seperti apa, bagaimana menganalisis hasilnya nanti. Sudah dirancang, aplikasikan di kelas atau praktikkan di kelas. Setelah itu baru kita kalau aplikasikan di kelas berarti harus ada dokumentasi kegiatannya Bapak Ibu ya. Kemudian buatlah rencana tindak lanjut. Berarti kita dari hasil asesmen awal pembelajaran, kita harus mengevaluasi, kita harus menganalisisnya. Oh, ini ternyata dari siswa kita 25 orang misalnya di dalam kelas, ternyata baru 20 orang yang punya kesiapan belajar untuk materi tersebut. Misalnya seperti itu. Maka rencana tindak lanjutnya saya harus memberikan tambahan materi baru dong, materi prasyarat ya, untuk bisa membantu siswa mempelajari materi ini dengan baik gitu. Itu dia. Kemudian setelah itu contoh rencana tindak lanjutnya. Jadi kita harus analisis seberapa ketercapaiannya. Jadi kira-kira tindak lanjutnya itu akan seperti apa? Atau misalnya kita beri materi pengayaan, materi prasyaratnya, atau mungkin kita akan ada les tambahan, itu tergantung Bapak Ibunya sekalian ya. Kemudian yang selanjutnya sudah buat rencana tindak lanjut, maka ceritakan praktik asesmen awal pembelajaran pada poin 1 sampai 4 kepada rekan sejawat, boleh guru, kepala sekolah ataupun pengawas. Kemudian minta umpan balik dari cerita Bapak Ibu tersebut. Jadi kita menceritakan proses pembelajaran, proses pelaksanaan asesmen awal yang kita lakukan. Kita ceritakan dan kita minta teman lain itu memberi masukan, memberi umpan balik, memberikan kritik dan saran ke kita. Maka setelah mereka memberikan kritik dan saran, kita juga harus menanyakan ke mereka apakah rencana tindak lanjut yang sudah rencana tindak lanjut sudah berdasarkan hasil asesmen awal. Jadi nanti kan kita kita tadi sudah buat rencana tindak lanjutnya, kemudian dari hasil asesmennya kita tanya ke guru atau kepala sekolah yang kita ceritakan tadi. Coba Ibu lihat misalnya, apakah rencana tindak lanjut saya seperti ini loh karena hasil siswa ini seperti ini. Kita minta pendapat mereka, bagaimana pemilihan rencana tindak lanjut saya itu tepat atau belum gitu maksudnya. Kemudian apakah rencana tindak lanjut sudah cukup mencakup strategi pembelajaran di kelas atau di kelas serta bentuk intervensi kepada murid itu seperti apa, jelaskan. Ya tinggal seperti itulah Bapak Ibu ya, diikuti aja setiap tahapannya. Kemudian ya udah jadikan satu. Tadi dari tujuan pembelajaran, rancangan asesmennya, asesmen awalnya, kegiatan di kelasnya,
kemudian kita minta kan kita minta kita buat rencana tindak lanjutnya, baru kita minta pendapat guru. Itu didokumentasikan saat kita menceritakan apa yang kita lakukan kepada kepala sekolah atau pengawas, baru kita minta umpan balik dari mereka. Umpan baliknya didokumentasikan, refleksi dari kita didokumentasikan, foto kegiatan kita didokumentasikan. Jadikan satu semua, jadikan PDF dan upload.